Semuanya, perkenalkan, saya Benedikta Cika Kusuma Astuti, mahasiswi BINUS University Online Learning, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan final project based learning karakter building kewarganegaraan dengan tema kesiapan kerja Gen Z untuk mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tema ini akan dikaitkan dengan SDGs 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Latar belakang masalah dari tema yang diangkat tersebut, yaitu kelompok usia muda atau generasi Z mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, tercatat bahwa tingkat pengangguran pada bulan Februari 2025 berada di angka 4,76%, di mana jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,11% dibandingkan tahun lalu. Meningkatnya angka pengangguran bagi generasi Z ini terjadi karena mereka merasa mengalami kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri yang ada. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang diterima tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, sehingga mereka merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga minimnya pengetahuan akan keterampilan yang diperlukan dalam industri kerja. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan kerja Gen Z dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan dan lembaga pelatihan dalam mempersiapkan pekerjaan yang layak bagi Gen Z. Yang ketiga, bagaimana Gen Z memanfaatkan teknologi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung kesiapan kerja Gen Z untuk mencapai SDGs 8. Dari rumusan masalah yang terjadi, adapun hasil temuan yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran bagi generasi muda atau generasi Z. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap potensi diri, di mana mereka tidak memahami potensi diri yang dimiliki untuk dapat bersaing dalam dunia industri kerja. Yang kedua, kesenjangan antara keterampilan dengan kebutuhan industri kerja, di mana keterampilan diri yang mereka miliki itu terbatas sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri kerja dengan keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, kurangnya pelatihan soft skills, di mana mereka kurang pelatihan soft skills seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan public speaking, dan juga pelatihan kepercayaan diri. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa angka pengangguran meningkat pada generasi Z. Yang keempat, ekspektasi tinggi terhadap industri kerja. Generasi Z yang mungkin belum bekerja, mereka akan menaruh ekspektasi tinggi terhadap penghasilan yang mereka harapkan. Yang kelima, terbatasnya kesempatan magang dan berwirausaha. Terbatasnya ruang untuk berwirausaha dan juga pendanaan dari pemerintah yang tidak memadai menghambat para generasi Z untuk eksplorasi diri. Dari hasil temuan tersebut, adapun solusi yang dapat dilakukan oleh generasi Z untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, menyediakan bimbingan bagi Gen Z untuk mengenal dan memahami potensi diri. Yang kedua, menyediakan pelatihan soft skill. Yang ketiga, kerjasama dengan para pelaku industri untuk program magang dan pelatihan kerja. Yang keempat, memperluas pelatihan vokasi dan inkubasi wirausaha bagi Gen Z. Yang kelima, meningkatkan literasi digital berupa e-book yang berisi tips and trik menghadapi dunia kerja.
Yang keenam, meningkatkan networking dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Solusi yang dapat ditawarkan ini membantu generasi Z untuk eh, mempersiapkan diri dalam industri kerja. Yang pertama kali harus dilakukan yaitu ketahui dulu potensi yang mereka miliki, agar ketika mereka ingin mengembangkan pelatihan keterampilan, mereka akan langsung sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga dapat memberikan peluang lebih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja yang lebih kompetitif. Refleksi pribadi yang dapat saya ambil yaitu dalam mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi generasi Z, sebaiknya pahami terlebih dahulu potensi yang ada dalam diri masing-masing. Kemudian perbanyak eksplorasi diri dengan mengikuti pelatihan soft skill dan juga mengikuti seminar ataupun edukasi terkait bagaimana cara membentuk personal branding dalam diri masing-masing agar mereka semakin memiliki nilai jual tinggi terhadap industri kerja. Mengapa Mengapa demikian? Karena Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan pekerjaan layak di masa depan. Di mana generasi Z itu merupakan generasi yang melek akan teknologi, sehingga mereka akan lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui media sosial, kemudian literasi-literasi digital, sehingga membantu mereka untuk berkolaborasi dengan membangun networking yang lebih baik dengan para penyedia kerja, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Hal ini dapat memutus angka pengangguran dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika generasi Z mendapatkan pekerjaan yang layak, ia akan berkontribusi lebih terhadap ekonomi yang berkelanjutan. Bagi para generasi Z, jangan takut untuk eksplorasi diri, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk uh, membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena generasi kalianlah yang memiliki potensi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.